Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Setiap hari pasti ada aja orang yang makan ikan. Ikan juga menjadi salah satu bahan makanan terbesar di dunia dengan menyumbang 17% dari seluruh pasokan konsumsi daging warga dunia. Selain dimakan, ikan juga jadi salah satu bagian dari hobi terbesar yang dijalani oleh miliaran masyarakat dunia, yaitu hobi akuarium. Seni memelihara ikan udah jadi salah satu gaya hidup dan budaya yang dijalani sama banyak orang, termasuk di Indonesia. Banyak banget ikan-ikan asal sungai-sungai besar seperti Sungai Amazon yang diterbangkan ke seluruh penjuru dunia buat dijadiin ikan hias. Ikan-ikan tersebut juga ada yang dipelihara di area hiburan macam taman akuarium yang ada di taman mini ataupun SeaWorld, agar terlihat oleh banyak orang sebagai upaya edukasi. Dari situ, jadi banyak penghobi yang mulai memikirkan buat memelihara ikan-ikan tersebut karena mereka ngelihat ikan-ikan itu kelihatan sangat keren di dalam akuarium. Makanya akhirnya jenis ikan asal sungai Amazon macam arapaima, piranha, piraiba, red tail catfish, peacock bass, dan lain-lain menjadi ikan hias predator yang sangat populer dan dipuja oleh banyak penghobi. Tapi, tahukah kamu kalau di daerah asalnya, ikan-ikan tersebut bukanlah ikan yang bernilai tinggi secara citranya, karena ikan-ikan tersebut juga ditangkap dan dijual sebagai ikan konsumsi yang kelak bakal menghiasi meja makan warga setempat. Ikan predator ganas yang kamu pelihara nyatanya dijadiin ikan bakar di tempatnya berasal dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, ikan apa aja ya yang laris di sini jadi ikan hias malah jadi ikan bakar di tempat asalnya? Tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, piranha. Sejak ratusan tahun lalu, piranha emang dikenal sebagai ikan ganas bergigi tajam yang bisa menghabisi mangsanya dalam sekejap. Citra menyeramkan ini mendarah daging kepada ikan yang mirip bawal ini sampai banyak yang mengira kalau Sungai Amazon adalah sebuah daerah berbahaya yang bisa membunuh setiap manusia yang nyebur ke dalamnya. Image boleh serem, tapi nyatanya ikan piranha juga kalah kuat sama spesies paling mendominasi di bumi, yaitu manusia. Para suku di pedalaman Sungai Amazon diketahui sejak dulu menjadikan piranha sebagai bahan makanan. Sebabnya ya karena ikan ini punya daging yang besar dan rasanya yang enak. Menurut para warga di Sungai Amazon, ikan piranha punya daging yang rasanya mirip kayak ikan laut. Agak amis tapi sangat gurih. Banyak pemancing yang juga memancing ikan piranha lalu menjadikannya santapan lezat di pinggir sungai sembari menyalakan api unggun lalu membakar ikannya. Tapi katanya ikan piranha punya banyak duri kecil yang cukup merepotkan, kalau dimakan bisa banget bikin keselak. Gak cuma para suku di pedalaman Sungai Amazon aja yang menjadikan ikan ini bahan santapan, banyak hewan predator lain yang juga suka banget makan piranha. Salah satu yang juga hidup di dalam air dan suka banget sama piranha adalah lumba-lumba air tawar Sungai Amazon. Mamalia air tawar ini dikenal suka makan ikan piranha, di mana mereka bisa dengan mudah mencaplok ikan piranha di dalam air. Dengan gerakannya yang cepat dan fleksibel, akan sulit buat ikan piranha buat melawan dan mengalahkan si pesut Sungai Amazon tersebut. Ya, walau dikenal sangat ganas di seluruh penjuru dunia, ikan piranha di alamnya ya sama kayak ikan bawal di sini. Jadi ikan bakar. Yang kedua, arapaima. Sepak terjang ikan naga asal Sungai Amazon ini pernah menghebohkan Indonesia karena lepas di Sungai Brantas. Berita soal eksistensi ikan ini di sungai lokal juga selalu tersiar hampir setiap tahun. Udah pasti keberadaan ikan sepanjang hampir 3 meter dengan sisik yang keras, mulut yang besar, dan nafsu makan bagai monster bakal bikin banyak orang ketakutan. Arapaima merupakan ikan raksasa yang sejak dulu akrab dijadikan ikan peliharaan di dalam kebun binatang atau taman akuarium. Tapi lama-lama banyak juga penghobi yang berani memelihara ikan ini di kolam rumahnya. Punya image begitu perkasa sebagai ikan raksasa membuat banyak pihak di Indonesia sangat takut dengan keberadaan ikan ini. Sampai-sampai Kementerian Kelautan dan Perikanan juga udah menutup pintu buat arapaima biar nggak lagi masuk ke Indonesia. Seseram itukah ikan ini? Di Sungai Amazon, keberadaan ikan ini juga sebenarnya ditakuti. Walau nggak pernah dinyatakan menyerang manusia, tapi ada aja nelayan yang kena sabetan badannya dan langsung semaput. Soalnya sabetan ikan ini emang keras banget.
Di luar image perkasanya, ada beberapa kelemahan ikan ini yang akhirnya dimanfaatkan juga oleh spesies terkuat di bumi, yaitu manusia. Ikan dengan panjang lebih dari 2 meter pasti menjadi bahan tangkapan yang sangat lumayan. Bisa ngasih makan keluarga selama 1 minggu nih kayaknya. Makanya banyak juga orang yang nekat memburu arapaima buat dijadiin ikan konsumsi. Berburu arapaima udah jadi sebuah budaya sendiri bagi masyarakat yang tinggal di pesisir sungai Amazon. Setiap tahun mereka bakal meluncur menuju sungai, berburu setiap pira cucu yang ada buat mereka bawa pulang dan dimasak sebelum akhirnya dinikmati bersama keluarga besar. Kadang-kadang disebut sebagai ikan kod Amazon, arapaima dianggap sebagai ikan konsumsi yang sangat baik dan telah menyediakan sumber protein penting bagi masyarakat Amazon selama berabad-abad. Penduduk setempat sering menggarami dan mengeringkan daging yang dapat disimpan tanpa membusuk. Ya, dijadiin ikan asin deh. Cara ini dinilai penting karena orang di sana jarang ada yang punya lemari pendingin. Karena suka ngambang di permukaan air, hal ini membuat arapaima rentan terhadap predator alaminya, yaitu manusia yang dapat dengan mudah menyikat mereka dengan tombak. Karena terlalu banyak ditangkap, jumlah mereka menurun drastis di seluruh wilayah sungai Amazon. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pengelolaan baru yang melibatkan komunitas nelayan lokal di Brasil telah meningkatkan populasi arapaima. Mau segede atau setangguh apa, selama manusia punya akal buat menangkapnya, arapaima akhirnya cuma jadi ikan asin, guys. Yang ketiga, Channa asiatica dan Channa maru. Tahun 2020 lalu, aku membeli seekor Channa asiatica varian white stripe dengan harga 200.000. Ikan ini sangat populer di Indonesia sebagai ikan hias dengan varian yang makin banyak karena udah sukses dibudidayakan. Gak ada yang menyangka kalau ikan gabus asal Cina ini di tempat asalnya sana ya dimasak jadi sup. Di habitat asalnya, Channa asiatica merupakan ikan predator yang mendiami lahan basah seperti sungai dan rawa-rawa. Sebagai ikan konsumsi di Cina sana, nama mereka masih kalah dibanding Channa argus yang secara luas udah dibudidayakan. Mungkin karena masalah ukuran, soalnya Channa asiatica nggak bisa segede si argus. Jadi sebagai ikan konsumsi mereka jadi kurang diminati. Di pasar-pasar lokal di Cina, Channa asiatica dijual dengan bebas. Mereka dimasukkan ke dalam baskom dan menanti pembelinya. Pas ada yang beli, si penjual bakal langsung membersihkan ikan tersebut hingga akhirnya menjadi sebuah bahan makanan yang siap dimasak. Gak peduli sekeren apa bentuknya, warnanya, dan mutiaranya, ikan ini akhirnya bakal berakhir di meja makan. Kasus ini juga sebenarnya mirip sama Channa maru yang di Indonesia juga sering dikonsumsi. Kalau kamu jalan ke pasar di Pulau Kalimantan dan Sumatera, kamu pasti bakal nemuin pedagang ikan yang ngejual Channa maru dengan warna mentereng dan full bunga, tapi sebagai ikan konsumsi. Gak pakai harga per ekor, ikan-ikan cantik tersebut malah dijual dengan harga per kilo yang mana bisa menjadi jauh lebih murah karena sekilo kamu bisa dapat beberapa ikan. Memang di Kalimantan sana, Channa maru sering dijadikan bahan buat masakan berbentuk seperti gulai dengan kuah santan berwarna kuning. Gak peduli berapa bagus warnanya, berapa banyak mutiara dan bunganya, di habitat asalnya ikan-ikan Channa ini hanyalah ikan yang bakal dimasak jadi gulai dan sup. Walau di kalangan penghobi harganya bisa jutaan, ampun. Yang keempat, lungfish. Di Indonesia, lungfish dikenal sebagai salah satu jenis ikan predator eksotis yang penuh pesona. Ikan ini unik, bisa bernafas di luar air dan punya karakter yang sangat menarik. Tak jarang banyak penghobi yang mulai meminati ikan ini sebagai ikan hias. Datang jauh-jauh dari Afrika, harga lungfish di pasaran lokal juga cukup mahal, sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah per ekor. Belum lagi keberadaannya juga masih langka, jadi nggak selalu tersedia di pasaran, menambah lagi sisi eksklusif yang dimiliki oleh ikan ini. Di Afrika sana, lungfish bukanlah ikan yang eksklusif, apalagi keren. Mereka bisa disejajarkan sama belut di Indonesia yang selalu diburu oleh manusia di dalam lubang-lubang berlumpur. Ikan lungfish Afrika atau Protopterus sp cukup menguntungkan buat dijadiin ikan konsumsi di sana karena merupakan ikan asli Afrika dengan kualitas daging yang baik, penghirup udara, dan bisa jadi pengontrol terhadap populasi siput vektor sistosom. Lungfish sangat diminati sebagai makanan dan memiliki manfaat nutraseutikal tertentu serta mendukung mata pencaharian banyak masyarakat di Uganda.
Berbagai produk langfish di pasaran cukup banyak dan diolah dengan cara yang beragam, termasuk dengan cara digoreng, ikan asin atau diasap, ikan segar, dan sup. Potensi yang besar ini membuat banyak pihak di Afrika yang tertarik buat membudidayakan ikan ini sebagai ikan konsumsi. Selain dibudidayakan, banyak juga warga di pedalaman yang berburu langfish di sungai-sungai buat akhirnya dijual ke pasar. Langfish punya cita rasa yang lezat dan terbukti menjadi salah satu ikan predator yang bisa dimanfaatkan secara sukses sebagai ikan konsumsi. Langfish boleh bisa bertahan bertahun-tahun tanpa air di daratan, tapi kalau ketemu manusia ya nasibnya berakhir jadi ikan goreng. Yang kelima, toman. Ikan toman atau Channa micropeltes punya riwayat hidup yang cukup menyeramkan. Banyak warga di bantaran sungai di Kalimantan yang mengaku pernah digigit sama ikan ini. Ikan toman juga katanya pernah memakan bebek, kucing, bahkan menyerang anak kecil yang lagi berenang di pinggir sungai. Dengan tubuh padat penuh otot, kepala dan mulut yang besar, dan juga gigi-gigi tajam, ikan toman merupakan sebuah alat pembunuh asli produk dari sungai di Asia Tenggara. Di luar citra seramnya sebagai hiu air tawar, nampaknya ikan toman juga cukup populer dijadikan ikan konsumsi. Banyak warga di pinggiran Kalimantan dan Sumatera membudidayakan ikan ini di bawah rumahnya karena mayoritas warga di pinggiran sungai memiliki rumah apung. Nantinya, ikan predator ganas ini bakal dijual ke pasar sebagai ikan konsumsi. Ikan toman sendiri diyakini punya banyak manfaat kalau dikonsumsi. Salah satunya adalah buat mengeringkan luka dan juga sangat baik dikonsumsi oleh para penderita penyakit hipoalbuminemia, serta juga sering dimanfaatkan sebagai penahan rasa sakit bagi pasien yang habis operasi. Para pemancing juga sangat mencintai ikan toman karena dianggap sebagai salah satu ikan yang punya tarikan sangat ajib. Kalau udah dapet ya akhirnya ikan tomannya bakal mereka olah menjadi makanan lezat. Ikan toman sering diolah menjadi makanan lezat seperti gulai dan juga dibakar memakai kecap. Sehingga rasa gurih dari dagingnya berpadu apik dengan cita rasa kecap yang manis. Ikan toman merupakan salah satu ikan yang memiliki banyak pasar karena laris manis dijual sebagai ikan hias dalam keadaan hidup dan jadi ikan konsumsi dalam keadaan mati. Yang keenam, peacock bass. Peacock bass dikenal dunia sebagai ikan asal Amerika Selatan dengan warna yang menawan, karakter yang menarik, dan pastinya perilaku predator yang ganas. Ikan ini akhirnya menjadi salah satu ikan predator hias yang sangat populer di dalam perdagangan ikan hias dunia. Semua orang menyanjung peacock bass sebagai ikan predator yang paling cantik. Salah satu jenis peacock bass malah ada yang dijual hingga 20 juta harganya. Tapi di Amerika Selatan, peacock bass mungkin punya peran yang sama kayak saudara siklitnya di sini, yaitu ikan nila. Mereka juga dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Daging peacock bass rasanya sangat enak. Dagingnya berwarna putih dan bisa sangat manis saat dimasak. Rasa dari daging peacock bass digambarkan mirip dengan kerapu dan kakap karena kandungan minyaknya jauh lebih sedikit dibandingkan jenis ikan lainnya. Rasanya tidak terlalu amis sehingga menjadi favorit para pecinta ikan dan juga mereka yang jarang makan ikan. Karena begitu lezat rasanya, ikan ini lumrah ditemukan di pasar-pasar ikan negara seperti Peru, Kolombia, Brazil, dan semua negara yang dialiri oleh sungai Amazon. Keberadaan mereka sangat penting sebagai ikan konsumsi. Tapi kalau di sana ikan ini lebih sering ditangkap dari alam daripada dibudidayakan karena populasinya yang masih terjaga. Kesimpulan, itulah ikan-ikan ganas yang malah jadi ikan konsumsi di habitat asalnya. Sebenarnya masih banyak lagi ikan yang nasibnya serupa yang bisa aku ceritain, tapi kayaknya aku simpen aja ya buat part 2-nya. Kalau rame bakalan ada lanjutannya nih.